Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsanah Khairunisa, nomor urut 1 dari kelas 11 MIPA 5. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perang melawan hegemoni dan perseratan kongsi Belanda, Aceh versus Portugis dan VOC, Maluku angkat senjata, Sultan Agung versus Jepekon, perlawanan Banten, perlawanan Goa, rakyat Riau angkat senjata, orang-orang Cina berontak, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Masaid. 1. Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, membawa keberuntungan bagi Aceh karena banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangan dari Malaka ke Aceh, sehingga perdagangan di Aceh ramai dan semakin berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh dipandang begitu pesat Portugis sebagai ancaman, sehingga Portugis berusaha menghancurkan Aceh. Tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Disusul pada tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal Aceh dimanapun berada. Karena hal itu, membuat Aceh melakukan persiapan melawan Portugis. 1. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan dan prajurit. 2. Mendatangkan bantuan persenjataan berupa tentara dan beberapa ahli Turki pada tahun 1567. 3. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1639, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Kali ini, Portugis sempat kewalahan. Namun, serangan Aceh kali ini juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka adalah VOC pada tahun 1641. 2. Maluku angkat senjata. 1. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. 2. Terjadi perang antara Tidore dengan Portugis. Karena kemenangan itu membuat Portugis sombong dan berlaku kasar terhadap Maluku dan monopoli terus dilakukan. 3. Pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 bertempat di benteng Sao Paulo. Ternyata semua ini hanyalah tipu muslihat Portugis. Akhirnya, Portugis didesak dan pada tahun 1575 berhasil diusir oleh Ternate. Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1605. Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon kemudian menetap di Timor Timur. 4. Tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Pangeran Nuku diangkat sebagai sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Saifuddin Shah. Sultan Nuku berhasil mengembankan pemerintah yang berdaulat, melepaskan diri dari domisili Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya, tahun 1805. 3. Sultan Agung versus Jepekon. Cita-cita Sultan Agung antara lain: 1. Mempersatukan seluruh tanah Jawa. 2. Mengusir kekuasaan asing dari bumi. Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberi ancaman. Tahun
1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Ternyata, informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung besar. Pada saat pengepungan benteng Bommel, terpetik berita bahwa Cepekon meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 September 1629. Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Empat, perlawanan Banten. Sejak semula, Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Pada tahun 1671, Sultan Agung Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Kahar sebagai raja pembantu. Pemisahan urusan pemerintah di Banten ini tercium oleh perwakilan VOC di Banten. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten dengan 4 syarat. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosowan. Baru setelah melalui tipu muslihat pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia, sampai meninggalnya pada tahun 1692. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tempat, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.